para alim ulama, para guru, para kiai semua yang hadir di majelis yang mulia ini, wabil khusus kepada pemerintah, khususnya yang menjaga keamanan dan mengizinkan acara ini dari Bapak Kapolres atau mewakili dan seluruh tim keamanan. Walaupun masa ini agak panas, biasanya susah mengizinkan, tapi alhamdulillah karena dari aparat pemerintah tahu bahwa Syekh tidak ada hubungan politik sama sekali. Bahkan saya nggak tahu calon-calon itu karena itu alhamdulillah diizinkan, dan bersyukurlah kepada Allah. Terus dari aparat pemerintah, baik dari Kapolres, Kapolda, baik dari TNI dan lain, mengizinkan dan bahkan menjaga acara-acara agama seperti itu. Bersyukurlah kepada Allah, berdoa semoga selalu Kapolres, keamanan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Khususan besok sebentar lagi pilkada, itu pesan dari kepolisian dan juga dari para guru, para ustaz, jagalah persaudaraan, jagalah ukhuwah. Beda-beda pilihan, terserah masing-masing sesuai harapan, sesuai keinginan. Milih siapapun, jangan sampai berselisih, bertengkar. Berkeluarga di rumah, tetangga, sahabat, jemaah, jaga ukhuwah, jaga persaudaraan. Bebas pilih siapa saja, tapi tetap kita menjaga. Besok kalau Syekh maju calon, pilih Syekh aja. Itu nanti. Alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan taufik bagi kita semua bisa hadir di Masjid Jami' Al-Madinah Al-Munawwarah. Betul ya? Munawwarah saja ya? Nggak ada Madinah ya? Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di Madinah Al-Munawwarah. Semoga ya Rabbi yang belum pernah ke sana Allah berikan rezeki yang luas, yang berkah. Bisa ke tanah suci Makkah dan Madinah. Yang sudah pernah ke sana semoga ya Rabbi Allah berikan kesempatan lagi ke Makkah dan Madinah. Bersama Syekh lagi. Ini promosi buat Syekh. Alhamdulillah, mohon doanya hampir setiap bulan atau 2 bulan saya ke Tanah Suci membawa jemaah. Mohon doanya 2 minggu depan insyaAllah bulan November insyaAllah saya berangkat lagi ke Tanah Suci, ke Madinah, sekali pulang kampung lagi. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cita-cita kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sepakat Jami' Al-Munawwarah saja ya? Ya boleh Al-Madinah Al-Munawwarah, supaya harapan yang kita ke Al-Madinah Al-Munawwarah insyaAllah. Hadirin hadirat Bapak Ibu, kalau bisa hadir di majlis ilmu, bersyukurlah kepada Allah. Karena kehadiran kita di majlis ilmu itu atas izin dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis ilmu seperti ini bukan majlis biasa. Majlis ini majlis yang dicintai oleh Allah. Majlis ini majlis yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini yang dihadir di dalamnya oleh para malaikat. Malaikat kenal kita satu persatu. Sampai di akhir majlis Allah berikan hadiah istimewa kepada seluruh jemaah yang hadir di majlis ilmu ini, bahwa semua yang hadir di Jami' Al-Munawwarah malam ini, sebelum kita pulang ke rumah, sebelum bubar majlis ini, semua yang hadir diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda an Rabbih tabaraka wa ta'ala dalam hadis qudsi, "Qumu maghfuran lakum." Di akhir majlis silakan berdiri, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kita luangkan waktu sebentar saja di majlis ilmu, kita hadir dengar tausiah ceramah qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bawa pulang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Apalagi ilmu yang
insya Allah bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada kalimat yang sering kita dengar, bermanfaat dunia dan akhirat. Kira-kira apa yang kita dapat di dunia? Bapak Ibu, amalan saleh apa saja yang kita laksanakan, baca Quran, salat, ibadah, sedekah, infak, puasa, apapun amalan yang kita laksanakan, yakin barakahnya, manfaatnya kembali kepada kita di dunia sebelum akhirat. Berarti ibadah dan taat kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, itu sebenarnya memudahkan urusan kita dunia dan akhirat, menolong kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dunia aman, selamat, beres, akhirat aman, selamat sampai masuk ke dalam surga. Karena itu tidak ada cara, tidak ada solusi supaya kehidupan kita baik kecuali kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, serta iman, yakin kepada Allah, iman dan amalan saleh, kata Allah Subhanahu wa taala, kami memberikan kehidupan yang baik. Di mana? Di dunia. Di akhirat masih ada yang lebih baik lagi, masih ada balasan yang lebih baik lagi di akhirat. Tapi dunia Allah memberikan kehidupan yang baik. Karena itu yakin Bapak Ibu, kita sangat membutuhkan agama supaya kehidupan kita baik dunia dan akhirat. Yang kami sampaikan kepada jemaah hari ini mengenai Al-Quran. Karena biasa dari dulu saya sama almarhum Syekh Ali Jabir, Allah yarham, menyampaikan kepada jemaah menyiarkan Al-Quran. Tahu kenapa? Karena kemuliaan umat Islam kalau dekat dengan Allah. Kalau ingin menjadi orang yang mulia, bahagia, sukses dunia dan akhirat, dekatlah dengan Al-Quran. Usahakan menjadi sahabat Al-Quran. Walaupun kita belum hafal Quran, walaupun bacaan kita masih terbata-bata, bisa menjadi ahlul Quran. Kira-kira jemaah Jami'ah Munawwarah hafal semua belum ini? Belum ya? 30 juz belum ya? Juz 30? Kalau kulhu sudah? Alhamdulillah. Walaupun belum hafal sama sekali, walaupun bacaannya terbata-bata, tapi mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan dengan isi Al-Quran, bisa termasuk ahlul Quran. Saya kasih kisah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang imam, setiap rakaat, setiap salat beliau baca setelah Al-Fatihah Qul Hu. Rakaat pertama baca Qul Hu, rakaat yang kedua baca Qul Hu, salat maghrib baca Qul Hu, salat isya baca Qul Hu. Kok jemaahnya bingung? Qul Hu terus ini. Datang beberapa jemaah kepada imam, Pak Imam, mohon maaf, Quran itu banyak suratnya, kok baca Qul Hu mulu nih? Jangan saja baca surat-surat yang lain. Tapi Pak Imam agak keras. Kata beliau, saya enggak mau. Tetap baca Qul Hu. Terserah jemaah mau salat bersama kami di Masjid Al-Munawwarah atau mencari masjid yang lain. Oh, bukan Masjid Al-Munawwarah.
Jangan-jangan imamnya keras begitu ya. Mau salat bersama kami atau cari masjid yang lain? Kok keras sekali imam? Dalam riwayat itu terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Pak Imam, atau kalau antum tidak berkenan saya baca Quran, cari imam yang lain aja, ganti imam. Wa kana la yuhsinu salata fina ghairuh. Tidak ada di antara kita yang paham masalah salat, fikih dan baca selain dia di kampung. Jadi jemaahnya bingung, gimana ini solusinya? Akhirnya mereka musyawarah, sepakat, udah kita lakukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik perwakilan dari jemaah 3-4 orang pergi ke Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi imam siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana rasanya kira-kira kalau kita salat makmum bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita salat ini, kata jemaah salat tadi bersama Syekh Isha, merasa di Al-Madinah Al-Munawwarah ini, ya, enak nikmat itu. Bagaimana kalau salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata seorang sahabat, sami'tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fil Isha. Saya dengar Nabi SAW ketika beliau salat Isya. Fawallahi, demi Allah, tidak pernah saya mendengar suara lebih indah daripada suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat. Setiap hari bisa bertemu Nabi Muhammad. Setiap hari mereka bisa melihat wajah yang paling indah, wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah para sahabat. Kasihan kita yang belum pernah bertemu dengan beliau. Tapi insyaAllah kita terus istiqamah, menjalankan sunnah, membaca salawat, mencintai beliau. Suatu saat kita bisa bertemu beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita bertemu beliau, kita sampaikan, ya Nabi, ya Nabi, wahai Nabi Muhammad, kami sangat terindu. Kami sangat terindu bertemu. Alhamdulillah akhirnya diijabah. Semoga ya Allah kita serta keluarga kita semua bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang beberapa orang salat bersama Rasulullah SAW. Setelah salat mereka berkata, ya Rasulullah, kami punya masalah di kampung. Apa masalahnya? Punya imam yang agak keras ini, baca Quran terus. Kita suruh ganti, jangan baca Quran, marah-marah sama kita. Ya, kata Rasulullah apa? Qal saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik. Respon Rasulullah, qal saluhu, tanya dulu Pak Imam itu kenapa baca Quran terus? Tanya dulu. Sebelum saya lanjut kisah ini, ada pelajaran yang sangat penting sekali bagi kita semua dari jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya dulu. Kenapa Pak Imam? Tanya dulu. Apalagi di masa media ini, sering kita lihat postingan, ada sambutan dari pejabat, dari pemerintah, dari ustaz. Kita dengar berita dari orang, dari tetangga, dari siapapun. Jangan langsung seuzan, jangan langsung kok gimana begini, kok kenapa begini. Jangan dulu, tanya dulu. Jangan-jangan berita itu tidak benar, atau sambutan yang benar, berita yang benar, tapi kita salah paham. Maksudnya baik, tapi kita yang salah paham. Karena itu dianjurkan tanya dulu. Ayat yang tadi saya baca di salat Isya, ayat yang sangat penting sekali bagi setiap orang muslim. Kalau ingin agama kita selamat, jangankan amalkan ayat yang tadi saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman yang punya iman dalam hatinya, idza ja'akum fasiq, ketika datang pada kalian seorang fasik,
fasik, bukan orang biasa, yang sangat buruk, membawa berita mengenai orang lain. Orang yang suka bawa berita kepada jamaah mengenai fulan dan lain. Berita itu benar atau tidak benar, orang itu fasik yang suka membawa berita mengenai orang lain. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, jika ketemu orang fasik seperti itu, jangan langsung percaya. Oh, begini. Oh, benar, ya benar. Kata Allah, fatabayyanu. Tabayyun dulu. Tabayyun itu kalau ada urusan dengan kita. Kalau tidak ada urusan, untuk apa kita cari tabayyun? Kalau bukan urusan saya, kenapa saya cari? Oh, harus tabayyun. Ini bukan urusan kita. Tidak ada hubungan dengan kita. Karena Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seorang muslim imannya yang bagus, Islamnya yang baik, yang tinggalkan perkara yang tidak ada urusan dengan dia. Tidak ada hubungan dengan saya, tidak ada urusan. Kenapa saya capek-capek? Harus tabayyun, harus jelas, harus klarifikasi. Ini bukan urusan kita. Kalau ada urusan, ada hubungan, baru tabayyun. Karena itu jangan tertipu dengan seorang yang suka membawa berita. Karena orang yang suka membawa berita mengenai orang lain, jadi pasti hati kita sakit tentang orang ini. Biasa ketemu di masjid, di majelis ilmu, senang kalau ketemu ibu temannya. Masya Allah, alhamdulillah ibu, terakhir ketemunya kapan itu? Kemarin di majelis, senang kalau ketemu ibu. Ayo ibu, selfie ibu. Tiba-tiba ada datang. Ibu, tahu nggak? Ibu yang kemarin biasa ketemu di sini. Ya kenapa? Ya cukup. Saya pernah lihat. Benar, iya. Apalagi, ibu, tolong jangan beritahu ke dia ya. Itu orang fasik. Jadi ibu itu hatinya jadi apa ya? Terluka, sakit kok. Ibu yang biasa saja. Besok kalau ketemu lagi di majelis ilmu, nggak bisa sini, nggak bisa salaman, karena sudah hatinya udah terluka, udah sakit. Karena orang ini begini ternyata. Kenapa nggak tabayyun? Banyak masalah terjadi antara keluarga, perumahan, kampung, kerabat, semua karena berita dari orang lain. Padahal kita kenal baik saudara, kenal baik keluarga. Kenapa nggak tanya, Pak, mohon maaf, saya kenal berita begini, apakah benar enggak ini, Pak? Mohon maaf, Allah enggak benar. Oh, alhamdulillah, saya tabayyun saja. Karena itu orang yang selalu membawa berita mengenai orang lain, kata Allah, orang itu fasik. Fasik. Kalaupun harus kita tabayyun, ya tabayyun, jangan langsung kita percaya dengan berita yang disampaikan di media di mana-mana. Karena itu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, tanya dulu kenapa dia baca qul terus. Kata mereka, baik ya Rasulullah. Lalu mereka balik ke kampung, salat bersama imam. Imam baca qul juga. Habis salat mereka datang, Pak Imam, mohon maaf Pak Imam, kami mau tanya ini, kenapa Pak Imam baca qul terus ya Pak? Kata Pak Imam, satu kalimat, uhibbuha, saya sangat mencintai surat qul huwallahu ahad. Itu jawabannya. Dalam riwayat lain, lianna fiha sifatul rahman, karena di suratul ikhlas ini ada sifat ar-rahman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya mencintai surat Allah. Oh baik Pak Imam. Lalu mereka balik lagi, ya Rasulullah,
kata Pak Imam setelah kami tanya beliau, kata beliau, yuhibbuha, mencintai surat Qul Huwallahu Ahad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbuhu iyyaha adkhalahu al-jannah. Karena dia mencintai Qul Huwallahu Ahad, dia menjadi ahli surga. Dalam riwayat, dia mencintai Qul Huwallahu Ahad, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan satu surat saja dia baca terus, karena dia mencintainya, mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu surat yang pendek, yang biasa kita suka membacanya terus, betul tak? Sunnah qabli, ba'di, qul salat duha, qul salat yaumil, qul. Bahkan tarawih kemarin ada jemaah masjid, rakaat pertama alhaakumut takatsur, rakaat yang kedua qul. Kenapa baca qul terus? Pendek. Ya, kita baca qul bukan karena pendek saja, karena mencintai Al-Quran, mencintai surat Qul Huwallahu Ahad. Bayangkan, satu surat yang betul pendek, hanya beberapa ayat saja, bisa membawa orang ke dalam surga. Bayangkan, berarti Al-Quran ini sangat luar biasa, sangat dahsyat. Walaupun kita belum hafal, walaupun kita masih terbata-bata bacaannya, tapi mencintai Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, Al-Quran membawa kita ke dalam surga. Dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal, iqra'ul Quran." Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran ini akan datang nanti yaumul qiyamah, memberikan syafaat kepada siapa ya Rasulullah? Ashabihi, sahabatnya. Sahabat Al-Quran. Siapa sahabat Al-Quran? Kata Rasulullah, iqra'u, yang baca. Baca. Setiap hari luangkan waktu sebentar. 1 jam, 1 juz, setengah juz. Setiap hari dari 24 jam, sedikit saja 1 jam bersama Al-Quran, bisa menjadi sahabat akrab sama Al-Quran. Karena Al-Quran kenal baik sahabatnya. Seperti di dunia kita punya sahabat, betul tak? Kita punya teman, sahabat, akrab, ya, baik di masjid, tetangga, di rumah, di taman kerja atau teman sekolah. Itu sahabat artinya apa? Kalau ketemu di mana-mana pasti kenal, betul tak? Lihat wajahnya kenal, di masjid lihat wajahnya, oh masalah tak sama. Kenal, kenapa? Karena itu sahabat saya. Di supermarket kenal, di jalan pasti ketemu kenal. Karena itu fulan sahabat, qarib, akrab sama saya. Saya kasih contoh. Malam ini walaupun baru pertama kali ketemu Syekh di Masjid Jami' Al-Munawwarah ini, ketika Syekh datang, jamaahnya sudah kenal Syekh, betul tak? Kenapa? Karena saya bertemu Syekh di media, di TV. Ini kalau saya di luar, di supermarket, di mana-mana. Kemarin baru di hotel, baru saya keluar, ada jemaah bawa motor. Oh, Syekh, langsung balik. Oh, Syekh, mau foto-fotonya Syekh. Baru pertama kali, tapi kenapa kenal? Karena sering melihat Syekh. Bahkan di umrah, sering saya bertemu jemaah di Madinah dan Makkah. Ketika saya jalan di pelataran, masuk masjid atau keluar dari masjid, tiba-tiba ada ibu-ibu khususnya. Ibu, ini kayaknya Syekh Muhammad Jabir ini. Syekh, oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh Muhammad Jabir kan? Iya. Syekh kenal saya? Enggak. Itu sering begitu jamaah. Kok enggak kenal saya? Saya jamaah Masjid Al-Munawwarah. Masjid Jami' Al-Munawwarah yang mana itu? Saya lupa, kan sering saya di sini sana. Enggak hafal nama masjid. Di ini Tubaba. Dalam barat, tulang bawah barat. Ya baru tahu saya ini. Saya lupa, maaf Bu. Kok Syekh tak percaya? Ini Syekh. Kemarin saya dapat foto sama Syekh ini. Mana HP, mana HP? Ini foto kemarin sama Syekh. Ini Syekh bukan? Oh ya, ini saya.
Tapi saya nggak kenal ini. Kenapa nggak kenal? Karena baru ketemu sekali. Tapi kalau misal saya tinggal dekat Jami'ah Al-Munawwarah ini, saya salat di sini setiap hari, isi ta'lim itu malam Senin misal, saya hadir berkali-kali, ketemu bapak, ketemu ibu terus setiap hari, jadi akrab, jadi sahabat. Nanti besok kalau ketemu di mana-mana pasti kenal, betul enggak? Itu makna sahabat Al-Quran. Itu makna sahabat Al-Quran. Kalau kita setiap hari luangkan waktu walaupun sebentar bertemu dengan Al-Quran, membaca walaupun beberapa halaman, kita menjadi sahabat Al-Quran. Nanti Al-Quran yang qiyamah mengenal kita, Al-Quran yang mencari kita, mana fulan, mana fulan. Kenal baik. Kenapa mencari kita? Supaya membawa kita ke dalam surga. Ya Rabbi, kata Al-Quran dalam hadis, Ya Rabbi, fulan ini saya kenal baik, sering membaca Al-Quran, bangun di tengah malam membaca Al-Quran. Aku bersaksi, kata Al-Quran dalam hadis, Ya Rabb, mohon izin saya bawa fulan ke surga. Al-Quran bawa fulan ke surga. Kenapa? Karena sahabat niat itu. Punya Al-Quran di rumah enggak Bapak Ibu? Nanti kalau pulang ke rumah ambil Al-Quran, tanya, ya Quran, kira-kira kenal saya enggak ini? Al-Quran tidak bisa jawab. Sebenarnya tidak perlu jawaban. Tahu kenapa? Karena masing-masing sudah tahu jawabannya. Apakah kita dekat dengan Al-Quran atau tidak? Atau bisa lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari kita tidak baca. Sudah tahu jawabannya masing-masing. Bayangkan saudara, Al-Quran ghidha'ur ruh. Ghidha'ur ruh. Ruh kita, hati kita butuh isi. Isinya adalah Al-Quran, zikir. Sebagaimana tubuh kita butuh isi setiap hari, makan dan minum, betul? Setiap hari 3 kali makan dan minum, supaya sihat, supaya fit. Tapi mohon maaf, kalau lewat 1 hari gak makan dan minum, bisa gak kira-kira? Sampai malam udah pusing, lemas, lapar, gak bisa sabar. Kenapa? Karena belum makan dari tadi pagi. Jasad kita gak sabar, gak kuat. Bagaimana roh kita? Dari tadi pagi gak baca Quran, bisa jadi 1-2 hari gak baca Quran. Ruhnya butuh. Bahkan kata ulama, orang seperti itu yang bisa lewat beberapa hari tidak baca Quran, sebenarnya orang itu mayit, mati. Walaupun secara fisik dia sihat, kuat, tapi karena dalamnya kosong, tidak mengisi, walaupun dia masih berdiri. Saya kasih contoh lebih jelas. Di teras rumah, di luar, sebagian punya pohon di luar. Setiap hari kita siram air supaya pohonnya tetap berdiri, hijau, indah, bagus, betul kan? Setiap hari kita isi. Terus misal keluarga ini pergi umrah, gak ada orang di rumah, jadi pohon itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, seminggu tidak ada yang mengisi air. Pohon itu butuh air, tapi tidak ada yang isi. Setelah 10 hari, 12 hari, 15 hari kita balik. Pohon itu apakah jatuh atau tetap berdiri? Tetap berdiri, tidak jatuh, betul? Walaupun tidak mengisi air, tetap berdiri, itu tidak jatuh. Tapi di dalamnya sudah kering, sudah mati. Begitu kita tetap berdiri, sehat, olahraga, jalan, bekerja, sana, sono, tapi di dalamnya berkosong. Karena itu
daripada kebutuhan jasad tubuh kita untuk makan dan minum. Satu hari nggak sabar dari makan dan minum, bagaimana bisa sabar 1 hari, 2 hari, 3 hari kita baca Quran? Kebutuhan kita dunia dan akhirat. Ini baru saya sampaikan sedikit dari keutamaan Al-Quran di akhirat, bahwa Al-Quran menantar kita ke dalam surga. Banyak belum tahu bahwa Al-Quran manfaatnya di dunia sebelum akhirat. Wallahi Bapak Ibu, kita sangat membutuhkan Al-Quran dalam kehidupan di dunia, khususan dalam rumah tangga. Banyak masalah terjadi di rumah tangga antara keluarga, berantem, betah, sakit terus, ada masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah-masalah yang lain. Bisa jadi masalah itu karena gangguan syaitan, jin, atau hasud, bisa jadi sihir dan lain sebagainya. Supaya aman, selamat, supaya keluarga sakinah wa mawaddah wa rahmah, supaya rumah tangga selamat dari syaitan, dianjurkan membaca Al-Quran di rumah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bil Quran, cahayalah rumah kalian dengan Al-Quran. Berarti kalau mengisi rumah dengan Al-Quran, rumah kita menjadi cahaya, menjadi berkah, dihadiri oleh para malaikat. Saya tanya Bapak Ibu, ini Masjid Jami' Al-Munawwarah, mana lebih mulia kira-kira, Masjid Jami' Al-Munawwarah atau rumah kita masing-masing? Mana lebih mulia? Kenapa masjid? Padahal bangunannya sama. Kalau membangun masjid butuh keramik, butuh cat, ada lampu, ada tiang, ada dinding, betul enggak? Di rumah sama, perlu tiang, dinding, karpet, sama. Bedanya apa? Cuma masjid itu ruangan terbuka, cuma terbuka saja. Kira-kira apa kelebihan masjid menjadi lebih mulia daripada rumah? Karena isinya. Karena masjid itu diisi dengan ibadah, salat, ta'lim, baca Quran, dan amalan-amalan saleh yang lain. Jadi tempat ini tempat ibadah yang mulia. Begitu juga rumah kita bisa menjadi tempat yang mulia. Rumah kita bisa menjadi tempat yang mulia seperti masjid, dihadiri oleh para malaikat. Gimana caranya? Isilah rumah dengan ibadah, isilah rumah dengan salat qiyamul lail, isilah rumah dengan bacaan Quran, supaya rumah kita berkah, aman, selamat, makmur. Nabi SAW bersabda, bayangkan, saya kasih satu amalan yang saya harap Bapak Ibu amalkan. Baca suratul Baqarah di rumah. Baca suratul Baqarah di rumah. Kenapa suratul Baqarah khususnya? Baca Al-Quran secara umum dari awal sampai akhir. Tapi karena suratul Baqarah khususnya punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Nabi SAW bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah suratul Baqarah. Bacalah suratul Baqarah, fa inna akhdaha barakah. Siapa yang mengambil suratul Baqarah, artinya membaca suratul Baqarah, mendapatkan keberkahan. Barakah. Barakah apa? Secara umum. Barakah harta, umur, sihat, keluarga, semua diberkahi oleh Allah melalui wasilah suratul Baqarah. Wa tarkuha hasrah. Siapa yang tinggalkan suratul Baqarah, gak peduli gak dengan suratul Baqarah, gak pernah baca suratul Baqarah, kata Rasulullah, hasrat dia, rugi dia salah. Karena menawarkan sesuatu yang luar biasa, memberkahi kehidupannya, tapi dia mengabaikan. Kata Rasulullah, hasrat dia. Wala yastati'uha al-batalah, tidak kena madarah dari sihir, dari paranormal, dari siapapun. Tidak bisa membuat madarah bagi keluarga yang punya senjata suratul Baqarah. Aman, selamat. Bahkan dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, rumah yang di dalamnya ada bacaan suratul Baqarah, syaitan akan lari jauh, kabur dari rumah yang di dalamnya ada bacaan suratul Baqarah.
Syaitan tidak boleh mengganggu keluarga yang punya suratul Baqarah. Syaitan tidak boleh mengganggu keluarga yang punya suratul Baqarah. Aman, selamat. Karena itu saya bilang kita sangat membutuhkan Al-Quran. Bisa jadi suratul Baqarah ini memudahkan urusan-urusan kita. Banyak masalah terjadi terus. Sering saya sampaikan kepada jemaah. Contoh, seorang banyak yang tidak sadar. Bisa jadi ada yang menghalangi kita dari cita-cita, dari harapan, dari usaha kita yang sudah ikhtiar berkali-kali tapi belum berhasil. Misal sakit terus, dari musibah ke musibah, dari masalah ke masalah, bawa ke rumah sakit, periksa, kata dokter nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, saya sakit terus ini, dia nggak ada. Atau minum obat tapi nggak sembuh, berkali-kali udah lama. Solusinya gimana? Al-Quran. Karena Al-Quran adalah syifa. Allah yang berfirman Al-Quran syifa, bukan obat. Banyak yang salah terjemah. Ketika Allah SWT berfirman wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, banyak yang menerjemah obat. Bukan obat. Kalau obat yang dibeli dari apotek tidak ada syifa, tidak ada jaminan dari dokter bahwa bisa sembuh. Itu sebagai ikhtiar kita minum obat, bisa sembuh, bisa tidak. Betul? Nah, ada yang bisa jamin, tapi itu ikhtiar kita minum obat. Kita mencari dokter, mencari rumah sakit yang terbaik, tapi tidak ada jaminan. Tapi asy-syifa min Allah. Syifa itu kesembuhan dari Allah. Allah berfirman Al-Quran syifa, bukan obat yang bisa dicoba, bukan. Al-Quran menyembuhkan segala penyakit. Banyak orang yang sudah putus asa dari rumah sakit, di sini sana sampai luar negeri. Akhirnya udah tidak ada obatnya, di dunia tidak ada obatnya. Ketika lari kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, ayat-ayat ruqyah, membaca suratul Baqarah, Allah memberikan kesembuhan. Subhanallah, kitab keajaiban, mukjizat. Al-Quran mukjizat dari Allah, hadiah dari Allah untuk kita. Sayang sekali kalau kita punya Al-Quran di rumah, punya kitab yang sangat dahsyat, punya kitab yang keajaibannya sangat luar biasa, tapi kita tidak membacanya, tidak menggunakannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena itu dekat dengan Al-Quran, bacalah. Dekat dengan Al-Quran supaya aman, supaya selamat, supaya sehat, supaya sukses, supaya diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara, Al-Quran manfaatnya, barakahnya sangat luar biasa. Khususan suratul Baqarah. Saya mohon kepada jemaah, kapan-kapan luangkan waktu di rumah, baca suratul Baqarah dari awal sampai akhir. Bisa nggak kira? Bisa nggak? Dari awal sampai akhir bisa nggak kira? Kalau mau baca, jangan hitung halaman berapa halaman, nanti nggak jadi. 2 juz lebih ini. Betul nggak? Tapi saya kasih contoh, saya yakin semua bisa. Setiap hari di rumah, setiap hari mereka rutin membaca suratul Baqarah. Bahkan banyak orang yang sudah hafal suratul Baqarah karena setiap hari membaca. Tidak harus setiap hari, baca seminggu sekali, 2 minggu sekali. Luangkan waktu di rumah baca, supaya rumahnya barakah, supaya keluarganya selamat, supaya anak-anak itu sehat. Baca. Kalau mau baca suratul Baqarah, kira-kira butuh waktu berapa lama Pak Ben? Kurang lebih berapa lama? Berapa ya Bu? Kurang lebihnya. Tapi belum pernah baca ya Bu? Saya kasih contoh ini. Kalau bacanya tilawah standar, kayak gini bacanya, saya kasih contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Masya Allah, ibu-ibu semangat ikut ya. Ayo kita lanjut sampai akhir. Kalau bacanya tilawah seperti ini kurang lebih 2 jam. Bisa 2 jam lebih, setengah jam, 2,5 jam, kurang lebih. Kalau bacanya lancar, hadir membaca seperti orang yang biasa membaca Al-Quran, baca cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau bacanya seperti itu kurang lebih 1 jam. Bisa lebih sedikit tergantung bacanya. Mohon maaf Bapak Ibu, kira-kira ada waktu kosong 1 jam atau 2 jam dalam sehari? Ada enggak? Kalau kita dengan HP itu setiap hari berapa jam kurang? Oh, ketawa. Bisa berjam-jam, betul enggak? Bahkan di masjid saja kita enggak bisa tinggalkan HP. Berjam-jam, enggak terasa itu sampai 2-3 jam. Kita nggak tahu cari apa, hanya lihat dari YouTube, dari Facebook, dari TikTok, dari video A, B, C, lucu sampai 1-2 jam. Kalau membaca Quran baru 2 halaman. Kenapa kira-kira? Karena itu saudara, nafsu kita perlu dipaksa. Nafsu kita perlu dipaksa. Jangan biasa-biasa. Usahakan melawan hawa nafsu. Nafsu kita memang gak mau duduk bersama Al-Quran 1 jam, 2 jam berat. Bagi nafsu kita berat. Tapi sama HP berjam-jam biasa. Kalau diam di masjid, maghrib, isya duduk lama, gak berat. Tapi perlu melawan hawa nafsu. Kita mencari sesuatu yang luar biasa. Kita mencari ridha Allah, mencari surga. Nafsu itu perlu dilawan terus. Wa amma man khafa maqama rabbih wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa nahan النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Siapa yang takut kepada Allah, wanahan nafsa, selalu melawan hawa nafsu. Jangan apa yang kita inginkan, nafsu ingin apa saja kita kasih, kita ikuti hawa nafsu. Jangan melawan hawa nafsu terus. Wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata, sesungguhnya akibatnya surga. Balasan Allah surga bagi seorang yang selalu melawan hawa nafsu. Karena itu nafsu kita perlu dipaksa. Salat 5 waktu, qiyamul lail walaupun beberapa rakaat, baca Quran berjam-jam, mulai saja walaupun sedikit. Gak usah yang panjang, gak usah 5 jam, 10 jam, mulai walaupun 1 jam. Walaupun setiap hari 1 juz, walaupun 1 juz, dengan yakin saya membutuhkan 1 juz ini, saya membutuhkan Al-Quran, saya membutuhkan rumah, keluarga saya membutuhkan Al-Quran. Wallahi saudara, kalau kita rutin membaca Al-Quran setiap hari, terus istiqamah, misal 1 juz setiap hari, saya yakin
setelah 1, 2, 3 bulan kehidupan kita berubah menjadi lebih baik. Apa yang kita harapkan secara sehat, ekonomi, ibadah, dunia, akhirat, anak, keluarga, wallahi semua berubah menjadi lebih baik. Kemarin saya dengar cerita kisah dari Imam Masjidil Haram Syekh Yasir Ad-Dosti. Kata beliau, ketika saya di masjid, seorang bacaan Al-Quran sama Syekh guru saya, tiba-tiba ada yang masuk masjid, seorang pemuda, wajahnya pucat, kayak punya masalah besar, masuk masjid, langsung duduk sama Syekh. Mohon Syekh, baca Al-Quran untuk saya capek baca Al-Quran. Kata Syekh, tunggu sebentar, ini ada lagi satu hafalan. Antum maju ke depan sana, salat 2 rakaat dulu. Sudah wudu belum? Ya sudah, ya salat 2 rakaat dulu. Setelah 2 rakaat ambil Al-Quran, baca sambil saya selesai Al-Quran, baru saya nanti dipanggil ya. Ya baik Syekh, baik. Dia maju ke depan, salat 2 rakaat, mengambil Al-Quran. Nunggu kapan dipanggil supaya membaca. Ingin dibaca Al-Quran dari Syekh. Tapi Syekh sengaja lama terima setoran dari Syekh Yasir. Lama sampai setengah jam, bahkan lebih, supaya dia baca lagi sendiri. Setelah selesai bacanya, baru Syekh memanggil, ya akhi, pulang sini. Datang. Ayo mau baca? Kata Syekh, wajahnya wallahi berubah. Tadi orang kamu pucat ini punya masalah, sekarang di sini. Gak usah. Alhamdulillah sudah cukup. Kenapa? Gak perlu dibacakan Al-Quran. Gak perlu Syekh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya sudah tenang. Udah harus saya. Kata Syekh, tahu dari mana? Kenapa? Kata beliau, karena ruh kamu haus lama dengan Al-Quran. Ketika Anda membaca Al-Quran, sebentar duduk sama Al-Quran, jadi mengisi rohnya, jadi tenang hatinya. Gak perlu dibaca Al-Quran. Terima kasih Syekh atas nasihat. Langsung pulang. Berarti ruh kita, hati kita butuh Al-Quran. Rumah keluarga kita butuh Al-Quran. Khususnya yang punya hajat, punya masalah, punya harapan, baca Al-Quran. Melalui wasiat Al-Quran, Allah menemukan hajat kita semua. Karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu semua, usahakan kapan-kapan luangkan waktu baca suratul. Siap insyaAllah? Siap? Baca dari awal sampai akhir, cuma 1 jam, 1,5 jam maupun 2 jam. Usahakan. Belum bisa sekaligus, gak apa-apa, bagi 2, bagi 3, bagi 4, gak masalah. Tapi kapan-kapan usahakan baca sekaligus dari awal sampai akhir. Apalagi bisa membaca atas air. Misalnya ini air, kalau air di depan buka, baik botol, gelas, kalau di depan baca suratul Baqarah sebagai ruqyah. Hadirkan harapannya, keinginannya. Baca supaya aman, supaya selamat, supaya sehat, supaya sukses. Baca suratul Baqarah, baca suratul Fatihah, baca ayatul kursi, baca al-ikhlas, al-falaq, al-nas. Baca atas air. Boleh baca atas air, boleh baca sendiri biasa. Dengan yakin Al-Quran ini membawa keberkahan, kesembuhan, kemudahan bagi kita semua. Saya harap amalkan di rumah. Khususan ibu-ibu, baca untuk anaknya, baca untuk diri. Merasa sakit terus, bosan terus, ada masalah terus, minum obat sudah berkali-kali, punya harapan, gagal terus, belum berhasil. Bacakan Al-Quran. Semoga Al-Quran memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan bagi kita semua. Bahkan keselamatan dari jin, syaitan, dari sihir dan lain sebagainya. Dan itu taruh Quran, taruh air, baca suratul Baqarah dari awal sampai akhir. Atau paling minimal baca 3. Suratul Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Al-Fatihah, Ayatul Kursi,
Al-Falaq, An-Nas. Itu ayat ruqyah. Ruqyah itu bukan hanya bagi orang yang sakit atau kesurupan, bukan. Setiap orang muslim perlu membaca ayat ruqyah setiap hari supaya aman selamat. Karena itu dianjurkan setiap hari pagi dan sore membaca paling minimal ayatul kursi dan Al-Ikhlas. Baca. Suruh anak-anak kita baca. Banyak kisah cerita baik di zaman Nabi Muhammad SAW maupun zaman ini. Dahsyat luar biasa ayatul kursi, membela, melindungi kita dari segala keburukan. Ayatul kursi sangat dahsyat, ayat paling agung dalam Al-Quran. Karena itu 3. Kalau mau lebih lengkap lagi saya kasih 5 poin. Baca kata saya. Yang pertama suratul Fatihah. Yang kedua 5 ayat pertama suratul Baqarah dari Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang ketiga ayatul kursi dan 2 ayat setelah ayatul kursi. Ayat kursi 255 dan 256, 257. Yang keempat 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Yang kelima Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sudah hafal semua? Biasa bagi jemaah udah biasa hafal ayat-ayat itu. Saya ulangi lagi. Al-Fatihah, suratul Fatihah. Yang kedua 5 ayat pertama suratul Baqarah. Yang ketiga ayatul kursi dan 2 ayat setelah ayatul kursi. Yang keempat 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Yang kelima Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Boleh baca atas ayat, boleh baca biasa sendiri di rumah dengan niat ya Rabbi selamat dari segala keburukan. Punya penyakit, punya masalah, baca. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya 1 jam lagi Syekh. Masih ini. Masih. Gimana kita berhenti atau lanjut? Gak apa-apa, 1 jam, 2 jam gak apa-apa kan? 3 jam, 4 jam gak apa-apa kan? Yakin? Boleh pintu-pintu dikunci dulu ya. Berarti 5 itu baca. Gimana caranya membaca? Baca, setiap baca 1 yang tiup atas ayat. Begini contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah baca tiup gini. Pasal. Setelah tiup minum. Mau minum lagi? Alhamdulillah. 3 kali itu. Alhamdulillah. Ini ayat luar biasa. Beda dengan ayat yang biasa. Kenapa dibacakan Al-Quran? Baca masing-masing. Tidak usah repot-repot dan kesyiki Ustaz mau dibaca, tidak usah. Boleh, tidak ada larangan. Kalau kita kenal orang alim, orang syekh, orang saleh, halaman besar dibaca Al-Quran, boleh. Tapi sangat boleh. Sangat saya harapkan masing-masing baca di rumah. Yakin bukan kepada diri sendiri, tapi kepada Al-Quran yang kami baca. Itu punya rahasia. Ini Al-Quran yang punya rahasia. Baca dengan yakin, semoga ya apa yang kita harapkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit apa saja rohani maupun jismani, ya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca dengan yakin, semoga ya Al-Quran membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Khususan ayatul kursi ini mohon jangan tinggalkan. Banyak sekali keutamaan. Salah satunya yang sering saya sampaikan kepada jemaah, mohon kalau ingin menjadi ahli surga, baca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu. Ini salah satu keutamaan ayat kursi. Bayangkan
kalau baca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu menjadi ahli surga. Baca dulu baru amin. Karena mohon maaf banyak jamaah biasa lupa membaca ayat kursi habis salat fardu. Salah satunya tadi habis Isya. Kira-kira baca ayat kursi tidak habis Isya? Baca. Alhamdulillah. Coba kita cek yang baca tadi. Yang baca ayat kursi boleh katakan yang baca, yang tadi lupa tak baca tidak usah. Ya, yang baca saja sendiri habis salat baca zikir, salah satunya baca ayat kursi boleh katakan. Yang tidak baca tidak usah. Kau cuma beberapa orang saja. Yang tadi suaranya keras baca di mana itu? Ya biasa di mana-mana kalau saya tanya begitu mungkin. Ya di antara jemaah baru tahu keutamaannya, atau lupa membacanya, atau nunggu imam baca baru mau ikut bacaannya. Dan jarang ada yang baca ayat kursi. Mohon mulai malam ini di majlis ilmu ini di Masjid Jami' Al-Munawwarah, kalau hanya itu saja yang kita bawa pulang, ilmu itu saja yang kita bawa pulang dan amalkan. Baca ayat kursi habis salat fardu 5 waktu beruntung kita semua, karena yang baca ayat kursi rutin habis salat fardu menjadi ahli surga. Ya, ayo kita sama-sama membacanya karena banyak yang sempat tadi baca. Ayo kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la kita menjadi ahlul Quran, sahabat Al-Quran yang bisa membaca setiap hari Al-Quran sebagaimana dalam doa warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami supaya membaca Al-Quran setiap hari. Ya Allah, tolonglah kami supaya saya bisa menjadi sahabat Al-Quran. Kita baca doa di majlis ini, semoga ya Allah doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa jadikan kami ahlul Quran, jadikan keluarga kami ahlul Quran, jadikan anak-anak kami ahlul Quran.
برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga ya Rabb, apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan seluruh jemaah. Saya mohon kepada Bapak Ibu, jangan sampai majelis ilmu ini biasa-biasa. Kita pulang ke rumah seperti sebelumnya. Usahakan ada perubahan. Kita hadirkan niat dan azam. Ya Rabb, semoga mulai malam ini saya menjadi sahabat Al-Quran. InsyaAllah mulai malam ini saya membaca Al-Quran setiap hari. Walaupun 1 juz, belum bisa 1 juz, setengah juz, belum bisa setengah juz, walaupun beberapa halaman, tapi setiap hari membaca Al-Quran, semoga mendapatkan barakahnya di dunia dan syafaatul Quran di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, doa yang biasa saya sampaikan kepada jemaah. Setiap acara saya tidak bosan-bosan menyampaikan doa ini. Kenapa? Karena yang baca doa ini menjadi ahli surga. Itulah harapan kita semua. Luangkan waktu, hadir di masjid. Di antara jemaah datang dari jauh-jauh, hadir di masjid, mau cari apa? Cari ridha Allah dan surga Allah. Ketika Nabi SAW menawarkan surga melalui amalan yang ringan, ambillah kesempatan. Seperti ayat kursi, baca habis salat fardu 5 waktu, menjadi ahli surga. Amalan ringan itu kesempatan, ambillah, jangan tinggalkan. Doa ini, kalau kita membaca doa ini langsung surga mendoakan kita. Bayangkan, doa ini unik. Doa unik. Siapa yang membaca doa ini didoakan oleh surga. Bayangkan, bukan syekh, bukan ustaz, bukan dia yang mendoakan, tapi surga yang mendoakan. Surga memohon kepada Allah, Ya Rabbi, masukkan orang ini ke dalam surga. Ya Rabbi, masukkan ibu ke dalam surga. Surga yang minta kepada Allah agar kita masuk ke dalamnya kalau baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Sudah hafal semua? Gampang, alhamdulillah. Hanya baca doa ini 3 kali saja langsung didoakan oleh surga. Dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memohon kepada Allah surga, membaca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 marat, 3 kali, qalatil jannah, surga berkata, surga mendoakan, Allahumma adkhilhu al-jannah, ya Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Karena itu mari kita sama-sama di majlis yang mulia ini, di Masjid Jami' Al-Munawwarah, kita membaca doa ini 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah, sudah baca 3 kali. Yakin saat ini surga mendoakan kita semua. Ya Rabbi, masukkan seluruh jemaah Masjid Jami' Al-Munawwarah ke dalam surga ya Rabbal Alamin. Karena itu dengan iman dan yakin, husnul dhanni billah, percaya kepada Rasulullah SAW bahwa kita yang berkumpul di Masjid Jami' Al-Munawwarah malam ini akan berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ya Rabb kita jumpa lagi dalam kebaikan dan taat kepada Allah. Kalau tidak jumpa di Jami' Al-Munawwarah, kita jumpa di Al-Madinah Al-Munawwarah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau tidak jumpa di dunia, kita berjumpa di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Karena panitia lagi tunggu saya terus, ya, sudah cukuplah. Semoga ya Rabb apa yang saya sampaikan bermanfaat ya Rabbal Alamin. Semoga majlis ini menjadi barakah bagi kita semua. Semoga hajat kita masing-masing dalam hati di majlis yang mulia ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diijabah oleh Allah hajatnya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Amin wal afu minkum. Sebelum tutup, saya serahkan ke tim yayasan biasa, tim dari Kampung Quran. Di akhir acara mengajak Bapak Ibu bergabung dalam program Al-Quran, berjuang bersama Al-Quran, berada di garis depan bersama Al-Quran. Gimana caranya?
sisihkan sedikit dari harta kita di jalan Allah, menjadi sebab wasilah melahirkan para penghafal Quran. Walaupun saat ini kita belum hafal atau belum punya anak yang hafal Quran, tapi bisa melahirkan para penghafal Quran, mendapatkan pahala yang sama. Dan kelebihannya tidak harus infaknya hari ini langsung. Kalau punya kemampuan hari ini, alhamdulillah. Belum, rencananya besok atau minggu depan atau bulan depan, terserah masing-masing sesuai kemampuan, sesuai keinginan, terserah. Nanti ambil rekening dari yayasan, nomor rekening, silakan mau transfer kapan. Diusahakan kalau punya kemampuan, jangan lewatkan kesempatan. Sisihkan sedikit saja dari harta kita, sebagian dari harta kita, dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar Allah mengganti lebih baik di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang mengalir kepada kita, orang tua dan keluarga kita, yang tidak terputus sampai hari kiamat. Semoga menjadi tanda kita mencintai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Hada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Syekh Muhammad Jabir atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga dengan ilmu yang telah disampaikan membawa manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah yang saudara Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tentu